Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk kembali ke dalam rutinitas dan aktivitas keseharian kita di hari ini. Kita percaya di mana saja kita berada dalam kondisi dan keadaan apapun juga. Kasih Tuhan, berkat dan pemeliharaan Tuhan menjadi yang terbaik bagi kita. Karena itu sesibuk-sibuknya kita, mari ambil waktu sejenak untuk berada di sekitar firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa hadir untuk menyapa kita. Karena itu kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Firman kehidupan supaya kami pun hidup dari setiap perkataan-perkataan Allah. Layakkan kami menerima firman-Mu di hari ini, dan biarlah firman Tuhan senantiasa mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang mempermuliakan Allah, kehidupan yang mengundang berkat-berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Yesus Kristus batu penjuru, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Judul rehat di hari ini, batu hidup. Sobat rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22, di sana dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya sebuah bait, sebuah bangunan sedang dibangun oleh Tuhan, yang dibangun dari batu-batu hidup, yaitu orang-orang percaya yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Sebuah bangunan akan menjadi bangunan yang kokoh, yang tidak akan dapat diruntuhkan oleh kuasa manapun juga. Sobat rehat, Petrus mengajak orang percaya untuk menjadikan dirinya bagaikan anak bayi yang selalu rindu akan air susu yang murni.
Artinya orang percaya harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan kebutuhan yang terutama untuk selalu dirindukan dan dinantikan. Seperti air susu yang murni menjadikan seorang bayi dapat memiliki daya tubuh yang kuat. Demikianlah firman Tuhan jika menjadi makanan yang senantiasa dirindukan, maka kita pun akan memiliki iman yang murni untuk selalu mengingatkan kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik. Petrus mengingatkan orang percaya sebagai imam di hadapan Tuhan, umat yang sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah untuk senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan bagi kita. Sobat Rehat, orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib atau gereja telah menjadi batu-batu hidup. Keselamatan yang telah dianugerahkan harus dikerjakan sehingga tetap hidup sebagai sebuah kesaksian bahwa kita bukan lagi orang-orang yang berada dalam kegelapan, yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengacaran atau oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Karena itu, jadilah batu hidup yang mencintai firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh percaya bahwa Tuhan mencemburui kehidupan kami sebagaimana layaknya orang yang percaya kepadamu. Tiada sumber kehidupan kami selain percaya daripada firman-Mu, bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja kami, yang boleh mengaruniakan anugerah keselamatan. Bapa di sorga, di hari ini setiap anak-anak Tuhan juga senantiasa berusaha untuk hidup dengan baik dan benar, dengan menjauhi yang jahat yang tidak baik, supaya apa yang kami lakukan dari hari ke hari senantiasa menjadi sebuah bukti bahwa kami hidup dari teladan kasih Yesus Kristus. Bapa di sorga, terpujilah Engkau di sepanjang hari ini. Tuhan senantiasa sumber kekuatan dan keberhasilan bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.